Ya, jadi pada hari ini saya sudah bersama dengan Suster Beatrix Siota. Kami di sini akan membahas mengenai etika mistik penghormatan kepada orang kudus dalam gereja Roma Katolik. Ya, jadi suster, seperti yang saya sudah jelaskan tadi mengenai mistik itu apa. Jadi mungkin saya langsung bertanya, suster. Pertanyaan pertama itu, seperti apa sebenarnya bentuk tradisi penghormatan kepada orang kudus yang biasa dilakukan oleh gereja Katolik, suster? Tradisi Ya, suster. yang kami biasa hormati di dalam gereja itu akan ada sama kami macam kalender begitu ya. Jadi itu hari demi hari ada orang-orang kudus tertentu yang harus kami juga peringati ulang kembali kekudusannya ya. Kekudusannya kami peringati ulang. Jadi seluruh gereja Katolik itu memperingati hamba Allah itu. Memperingati hamba Allah itu, mengingat kembali keutamaannya. Bagaimana dia bisa menjadi orang kudus? Itu ada singkat riwayatnya itu pada waktu perayaan Ekaristi kami rayakan itu. Itu ada kami buat untuk memperingati mereka. Maka setiap tahun itu dapat giliran itu semua orang kudus itu kami peringati tahun demi tahun. Jadi sekali dalam satu tahun setiap orang kudus mendapat waktu hari tertentu untuk kami peringati. Dalam penetapan orang kudus itu kan, suster, tidak semua dapat menjadi orang kudus. Bagaimana sebenarnya gereja Katolik dalam menetapkan seseorang itu disebut sebagai santo atau santa? Ya. Ini cukup panjang ceritanya ya. Namanya siapa tadi? Owen, suster. Owen ya. Ini cukup panjang. Untunglah Owen pernah sekolah di Katolik kan, jadi sedikit ya mengerti, dan ya saya pun merasa senang juga sih bahwa dia mengkaitkan itu tentang pelajarannya sebenarnya etika mistik gitu ya sebenarnya, tapi dia mengkaitkan bahwa memang di Katolik itu tradisi tentang mistik itu ada itu dibicarakan itu, dan itu berputar di antara sekitar orang kudus. Nah, jadi memang benar dia Owen itu sudah pilih hal yang baik, bertanya kepada kita bagaimana mistik itu berjalan dalam tradisi Katolik. Maka tahap pertama itu yang dijalani itu oleh seorang kudus, baik laki-laki maupun perempuan. Pertama itu dia harus sudah meninggal prosesnya. Dia sudah meninggal. Jadi sesudah meninggal itu mulai diproses itu bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 1 abad boleh, berabad-abad bisa ya, baru itu diproses. Nah itu ada tahap pertama itu namanya disebut Servus Dei, bahasa Indonesianya hamba Allah. Itulah pertama kali tahap untuk menjadi orang kudus. Jadi dia sudah meninggal, dilihatlah dirinya, keutamaannya selagi dia masih hidup. Baru tahap kedua disebut itu venerabilis, artinya itu yang dihormati. Nah, ini tahap kedua itu venerabilis ini dia mesti diminta oleh, kenalnya kamu Bapak Paus? Iya. Itu siapa? Paus sekarang, Paus Pop apa? Ya, popnya. Pop apa? Leo ke-14. Oke. Nah, itu Paus Leo ke-4 kan pimpinan agama Katolik sedunia. Ya, sedunia. Pimpinan agama Katolik. Jadi Bapak Paus ini akan meminta kepada orang-orang di sekitar orang venerabilis tadi, orang bersangkutan tadi, di mana keutamaannya, bagaimana dia selagi masih hidup,
apakah itu bagaimana kesaksian orang-orang sekeluarga dan di sekitarnya, orang-orang komunitasnya kalau dia sebagai seorang suster. Nah, jadi itu adakah keutamaan tertentu, maka disebut dia nanti bisa dia terima tahap kedua ini yang disebut venerabilis, yang dihormati. Nah, baru tahap yang ketiga itu disebut beatifikasi. Ya, masih beatifikasi ya. Itu tahap ketiga. Beatifikasi ini pun masih yang pertama kali dia sudah meninggal harus ada mujizat. Harus ada mujizat. Mujizat itu maksudnya ya saudara-saudari, misalnya ziarah si Owen ke makam saya. Jadi ada diminta si Owen ini ada sesuatu, terus Tuhan mengabulkannya setelah ziarah ke makam saya itu. Itulah disebut mujizat. Seperti itu contoh mujizat. Jadi mesti ada sesuatu terjadi ketika orang berziarah ke makamnya, harus ada mujizat itu. Atau bisa lewat mimpi. Bisa lewat mimpi. Ada sesuatu hal yang di luar dari pemikiran manusia. Nah, kemudian itulah tahap yang ketiga ya, dia harus ada mujizat. Sudah tentu ada keutamaannya tadi, ada yang disebut terhormat di antara yang lain, ada keutamaannya. Dan yang ketiga, dia harus ada mujizat. Itulah dibeatifikasi. Dan terakhir, tahap keempat itu santo, santa. Nah itulah orang kudus itu. Jadi tahap yang terakhir ini itu dia harus ada 2 kali mujizat. Ya harus ada mujizat yang kedua. Ya mujizat yang kedua. Baru kalau ada sesudah itu tambah lagi kesaksian orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang hidup bersama dia, dan tambah lagi ke kesaksian pemimpin-pemimpin gereja. Diakui enggak? Benarkah keutamaannya? Kemudian di otopsi juga, misalnya dia kena luka, otopsi dia apa semua dengan medis enggak bisa terdeteksi, tapi di luar dari nalar gitu ya, itu dia punya berdarah tapi diobati masih sembuh, artinya bukan buatan manusia, itu dari Allah. Jadi contoh orang kudus kita Santo ini, Santo Fransiskus. Santo Fransiskus dari Assisi, itu dia Assisi di Italia. Dia itu suatu malam dia berdoa kepada Allah, semalam-malam dia berdoa kepada berpuasa dia sebelumnya. Kemudian satu malam menjelang hari pesta orang kudus juga, dia menghadap Santo Mikael. 3 malaikat, ingatkah itu kamu itu 3 malaikat, Mikael, Gabriel dan Rafael itu. Pada waktu malam menjelang itu hari pestanya itu, dia berpuasa, berdoa semalam-malaman. Di situ dia sungguh-sungguh pasrah kepada Tuhan dan dapat apa yang dia dapatkan? 5 luka suci Yesus itu. Luka di sini, bekas paku itu, paku di sini, paku di tangannya, kakinya, lambungnya juga terluka. Jadi dia alami luka itu, masih hidup dia. Iya, masih hidup dia. 2 tahun lah dia merasakan sakit itu yang luar biasa. Diobati kemana-mana nggak sembuh. Iya, nggak sembuh. Nah itulah contoh salah satu orang kudus. Makanya dia meninggallah dia 2 tahun sesudah dia sakit itu. 2 tahun berikutnya dia diangkat menjadi santo. Jadi untuk menjadi santo namanya dikanonisasi. Jadi pertama tadi Servus Dei, hamba Allah. Yang kedua venerabilis, ya venerabilis. Yang ketiga beatifikasi, ya. Dan yang keempat kanonisasi. Ya, itulah tahap menjadi orang kudus di agama Katolik. Ya. Dalam penetapan sebagai orang kudus ini secara santai, apakah ini mengenal usia atau bisa semua kalangan, bisa anak-anak, bisa itu yang
masih remaja atau bisa dari kalangan jemaat juga? Masuk akal. Kalangan jemaat juga bisa. Kalau kamu perhatikan di orang kudus yang terakhir di Italia masih anak muda. Perhatikan orang kudus di Italia, namanya lupa saya ya. Nanti saya kirim sama kamu namanya. Anak muda, bajunya seperti biasa, jadi jenazahnya normal. Nanti saya kasih sama kamu ya buktinya. Anak muda, jadi nggak mengenal usia, karena dia memang ya sungguh-sungguh ya, Tuhan ada dalam dirinya. Dan memang sebelum kita sampai kepada semua orang yang seperti itu memang yang sungguh-sungguh pilihan Allah. Itu bukan dari dirinya dia sendiri, tidak. Itu yang sungguh-sungguh dia dipilih Allah dari semula. Ya. Lalu suster, di dalam tradisi penghormatan kepada orang kudus ini dalam kehidupan iman gereja Katolik, bagaimana suster dapat melihat hubungan antara mistik ini atau pengalaman mistik dengan tradisi penghormatan kepada orang kudus ini, suster? Mistik. Ya, kalau kita katakan mistiknya, bolehlah kita katakan mungkin mujizat tadi ya kan? Iya. Itu bisa kita kaitkan dengan itu. Karena mistik itu kan itu yang bukan dari kita ya. Betul-betul dari Allah sendiri itu mistik itu terjadi. Dan itu biasanya mistik itu sekilas. Ya, mistik. Nah, jadi itu oke. Ya, coba ulang lagi pertanyaannya tadi, bagaimana tadi? Bagaimana suster dapat melihat hubungan antara mistik atau pengalaman mistik dengan tradisi penghormatan kepada orang kudus? Jadi memang ya mesti seperti saya katakan tadi, mesti memang ada pengalaman mistik yang dialami orang kudus itu, maka kami hormati. Ya, maka kami hormati. Ya, banyak suster-suster pastor yang sudah juga hidup sekian puluhan tahun, tapi dia nggak mengalami mistik. Iya, nggak dia mengalami mistik sedalam itu. Maka dia tidak disebut orang kudus. Ya, hanya orang beriman aja. Nah, itu untuk tradisi Katolik ya. Lalu suster, pada masa sekarang ini juga kan masih sering kita temui orang yang di luar dari umat Katolik ini yang tidak memahami apa itu makna serta tujuan daripada tradisi penghormatan orang kudus ini, suster. Sehingga terkadang muncul juga opini-opini yang secara seenaknya lah kita bilang mengatakan bahwasanya tradisi penghormatan terhadap itu seperti berdoa di hadapan Gua Maria, di hadapan para patung santo-santo, itu mereka anggap sebagai penyembahan berhala. Jadi pertanyaannya suster, untuk menanggapi opini-opini yang seperti itu suster, bagaimana gereja Katolik atau suster sendirilah dalam menyikapi opini yang seperti itu, suster? Itu memang benar, itu opini yang di luar agama Katolik berkata demikian, bahwa kami menyembah patung lah, ya menyembah ini itulah ya. Tapi yang jelas pengertian kami untuk Katolik, mengapa selalu memakai patung Bunda Maria? Ya, kami itu karena Maria itu manusia biasa. Maka manusia biasa kita bentuklah dia seperti manusia biasa, supaya sungguh-sungguh hadir nyata kita lihat penjelmaan Bunda Maria itu. Maka bukan kita menghormati patungnya, tapi menghormati dia melalui ini, supaya itu sungguh enggak mengawan-awan itu yang kita hormati. Ya, enggak. Tuhan Allah, saya sangat taat kepadamu Tuhan Allah, tapi enggak tahu kita bentuknya Tuhan Allah itu. Nah, itulah tradisi Katolik, makanya dibuat itu patung-patung itu. Karena memang Bunda Maria seperti manusia, sungguh-sungguh manusia. Lalu yang kedua, salib. Ya, memang Yesus disalibkan meninggal di salib, ya bukan? Ya, paham kita agama lain juga begitu pahamnya, meninggal disalibkan. Nah itu, jadi kami tetap dibuat itu kudus ini, Yesus itu lengket di situ, supaya itu memang salib itu bukan salib sembarang gitu ya, bukan salib yang anak manusia yang biasa aja, hanya anak manusia Yesus aja yang itu disalibkan itu, dan itu dari situ dia kita diselamatkan. Nah
itu. Bukan salib, jangan sembarang salib biasa. Makanya untuk Katolik dimanapun wajib ada itu Yesus itu. Ya, karena makanya kami itu setiap berdoa harus diawali dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itulah bentuk salib dia, ya. Itu artinya tanda salib ini tanda kemenangan. Nah, itu. Lalu suster, bagaimana teladan atau perantaraan para santo santa ini dapat membantu umat beriman dalam mengalami kehadiran Allah secara lebih nyata di dalam kehidupan mereka? Nah, contoh Santo Fransiskus ya, bagaimana teladannya itu bisa hidup sampai sekarang ya. Dia kan Pak meninggal itu 1226. Bayangkan sekarang sudah tahun 2025. Dan dia masih update sekarang kan. Masih orang mengakui kekudusannya. Masih relevan, ya kan? Masih relevan. Nah, mengapa begitu? Pada waktu para pengikutnya menulis apa yang dia buat, menulis riwayat hidupnya, menulis bagaimana keutamaannya sehingga bisa terangkat menjadi orang kudus. Begitu, Oben. Ya, harus ada yang tulis. Dia tinggalkan semua wejangan dia. Ada wejangan, ada peraturan yang dia tinggalkan, ada wejangan yang ditinggalkan. Makanya lahirlah putra-putrinya yang begitu banyak di dunia ini. Lalu dan juga apakah suster pernah mengalami atau menyaksikan bagaimana doa atau penghormatan kepada orang kudus ini dapat mengubah perilaku dan juga semangat pelayanan dari seseorang di dalam kehidupan sehari-hari? Iya, tentu. Makanya kami peringati itu setiap tahunnya semua orang kudus itu untuk mengingatkan kami akan keutamaannya. Itu tujuannya. Jadi, kita peringati hari ini orang kudus ini. Keutamaannya di mana? Kerendahan hatinya misalnya. Maka saya pun, ya di situ saya diingatkan, saya harus rendah hati seperti teladan orang kudus ini. Kan begitu, Wen. Iya. Makanya kami peringati setiap hari itu. Atau selang-selang 2 hari, ada yang setiap hari, ada yang 2 dalam 1 hari. Itu kita peringati orang-orang kudus itu Owen. Karena untuk mengenang kembali keutamaan mereka kepada kami, supaya kami juga meneladan keutamaan mereka itu, supaya kami kelak akan menjadi orang kudus gitu. Itu yang kami cari, kelak kami juga seperti mereka. Di dalam Katolik juga kan suster, yang saya ketahui secara pribadi terdapat begitu banyak para kudus ini atau santo dan santa ini. Dan tentu juga dengan latar belakang hidup yang berbeda-beda dan cara mereka panggilannya mengakhiri perjalanannya di dunia ini pasti berbeda-beda. Lalu apakah pentingnya dalam mengenal beragam teladan hidup mereka ini bagi pembentukan moral dan juga iman bagi umat Katolik masa kini? Tentu ya. Itulah yang dia banyak juga di antara para terapis. Mengerti kamu terapis? Terapis itu mereka yang menyendiri, menarik diri dari dunia, hidup di dalam gua dan menulis di sana. Baru betul-betul mistik Allah itu ada dalam dirinya. Itulah yang ditinggalkan sama kita, sama tradisi gereja Katolik. Itu yang kami pelajari setiap saat. Banyak di sana etiket lah, moral lah, bagaimana kita untuk sampai kepada Tuhan. Semua ditulis di sana. Jadi betul-betul itu ilham dari Allah, mistik dari Allah gitu. Sendiri dia itu hanya di gua itu dia kan sendiri dia dengan Allahnya. Lalu menulis dia dan aktual apa yang dia tuliskan itu berlaku untuk kita sampai sekarang. Itu kan ikuti. Berarti secara langsung maksudnya itu suster seperti dari berbagai begitu banyaknya para santo-santo ini, dari teladan mereka, dari perjalanan iman mereka lah yang menjadi teladan bagi umat Katolik masa kini, suster. Lalu suster,
Kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, suster. Hmm. Bagaimana suster melihat penghormatan kepada orang kudus ini sebagai bagian dari perjalanan mistik menuju persatuan dengan Allah secara pribadi? Kalau secara pribadi memang ya saya dalam saat-saat tertentu memang misalnya ya itu saya sebut namanya gitu ya. Saya sebut namanya, tolonglah saya gitu, Santo Antonius. Nah, contoh orang-orang kudus tertentu, Santo Antonius itu kita minta mohon kepadanya, bila aku kehilangan sesuatu, mintalah pertolongan kepada Santo Antonius. Maka pada saat kita kehilangan ada yang paling kita penting, baru bilang aja, Santo Antonius tolonglah doakan aku, tunjukkanlah aku hilang ini. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, tiba-tiba saya nampak nanti itu. Nah, begitu. Perjalanan mistik. Iya, begitu perjalanan mistiknya. Apakah mengenai hal itu juga seperti yang suster bilang, apakah umat atau kaum awam lah kita bilang dalam Katolik ini diajarkan juga mengenai santo-santo bagian ini? Itu diajarkan. Ya. Kecuali lah umatnya yang tidak mau ke gereja, apa boleh buat kan? Iya. Apa boleh? Tapi pada umumnya kami itu terangkan itu. Ini seperti orang kudus ini, Santa Monica yang menangis juga, dia bertahun-tahun itu perdebatan keterangan itu diterangkan sama mereka. Jadi kalau dibuat dalam gereja, lingkungan ini, stasi ini, yang ngerti kami itu kan stasi ini, artinya stasi artinya gereja kecil kan. Jadi diambil orang kudus, mesti harus ada pelindungnya. Jadi kita itu boleh kita katakan untuk gereja yang masih tersebar di bumi ini sekarang, sangat-sangat kami meyakini kami bisa bertahan atas perlindungan dan doa orang kudus ini. Ya. Biar Santa Clara Allah yang mendoakan kita. Rumah Redet Santa Agnes akan mendoakan kita. Gitu. Jadi kami percaya itu, ambil nama salah satu orang kudus, kami percaya dia akan menyampaikan kepada Allah, karena dia sudah lebih dekat dengan Allah kan. Apa yang dibutuhkan untuk tempat ini, ada apa yang dibutuhkan untuk di sana. Gitu loh, Baru ini sudah saya baru ingat bahwasanya setiap umat Katolik itu kan mereka mempercayai bahwasanya mereka memiliki santo pelindung berdasarkan tanggal lahir mereka. Ya, bukan tanggal kematiannya. Enggak, maksudnya suster tanggal lahir umat ini dan dihubungkan dengan tanggal kematian, perayaannya. Kalau yang baru lahir maksudnya? Iya. Okay. Kayak misalnya saya lahir 18 Mei kan suster. Jadi ketika ada santo yang dirayakan pada 18 Mei itu kan itu yang jadi santo pelindung. Itu bisa diambil namanya. Itulah maksud saya. Apakah kan terkadang nggak semua tanggal ini terdapat santo-santo besar. Kan ada juga yang santo-santo yang bersifat kecil atau tidak terlalu terkenal. Tidak terkenal. Di dalam seluruh dunia, hanya di wilayah-wilayah tertentu. Apakah gereja juga bagi jemaat yang memang ingin mendalami siapa santo pelindungnya gitu kan, suster, atau santo pelindungnya, gereja juga walaupun dia santo-santo kecil, apakah mereka juga suster, bisa memberitahukan pada jemaat itu bagaimana membina jemaat ini melalui teladan dari santo pelindungnya? Kan santo pelindung ini kan yang saya pahami suster, yang pernah saya pelajari, ini gunanya untuk menjadi teladan selama hidup dari orang itu. Contohnya saya lah dulu suster, santo pelindung saya yang menjadi teladan dalam kehidupan saya, bagaimana pengalaman imannya. Apakah walaupun santo-santo kecil gitu tetap juga itu dibina suster? Tetap ya. Karena mereka sudah santo kan, sudah santa. Walaupun itu kalau dalam liturgi kami disebut fakultatif, artinya tidak wajib diperingati. Hanya orang misalnya ordo itu atau negara ini, gitu, hanya mereka. Tapi itu wajib tetap. Kalau dia misalnya Owen ambil tanggal itu, ambil nama itu, ya kan, nama itu dan jatuh pada tanggal itu, maka dia itu disarankan dalam hidup sehari-hari kamu harus hidup seperti itu loh.
pelindungmu itu, nah gitu saran dari orang tua, dari gereja, dari siapa saja, nah, gitu, iya, nggak harus yang besar ya. Karena kan suster saya tanya gitu karena satu kecil ini kan pasti tidak banyak sumber yang membahas mereka gitu. Iya betul. Bukunya pun belum tentu. Makanya kan kadang seperti saya, guru agama saya kan mantan frater itu, Pak Jones Tarigan. Ada kantor pelindung saya, beliau menyuruh kami untuk mencari santo pelindung masing-masing. Ketika saya dapat, saya tanyakan, beliau tidak tahu karena itu salah satu santo yang sederhana. Iya, tidak terkenal. Iya, tidak terkenal. Siapa namanya? Aduh, lupa Suster Santo Yohanes pokoknya dia yang gue ingat cuma pengalaman mati martirnya yang ketika dia mati, dia dipenggal lalu ditenggelamkan. Tanggal 18 Mei. 18 Mei. Iya, sudah. Saya cari ya. Kalau nggak salah itu kemarin. Karena saya juga punya koleksi buku saya mengenai cerita sahabat-sahabat Yesus. Oh iya, tipis iya, ini. Tipis. Di mana kamu sekarang? Di rumah suster. Oke. Saya beli dari Luminium. Baca ya. Itu sudah habis saya baca satu buku. Mungkin hanya sebatas itulah suster pertanyaannya. Iya. Karena sudah terjawab semua dan mungkin juga waktunya sudah mencapai seperti yang diharapkan. Karena itu kami akan mengakhiri wawancara ini. Karena itu kami ucapkan selamat siang untuk para penonton. Salam.